Kalian sudah mulai mencari pekerjaan, tetapi kok serem banget ya ketika ngelihat job requirement-nya? Atau ketika sudah dipanggil interview, kok suasananya menegangkan banget ya? Apakah semua HRD menyeramkan seperti itu? Pada channel ini, kalian akan mendapatkan insight yang bermanfaat dari para narasumber yang juga peduli dan mau berbagi setiap experience, knowledge, dan juga tip and tricks bagi kita mencapai karir yang gemilang. Karena kita tahu kata career nggak akan lengkap tanpa kata care. Bersama gua Manangka Moses, welcome to the Career Podcast. Let's go. You are watching Career Podcast. Halo Kak, nama aku Bianti, aku dari Unika Sugiyo Pranoto. Sekarang ini aku mahasiswa tingkat akhir. Dan sekarang juga aku tuh udah mulai cari pekerjaan dan informasi tentang internship. Tapi waktu pas aku lihat requirement suatu lowongan, itu kok kayaknya susah banget gitu gak sih? Dan aku tuh jadi kayak minder gitu. Nah, baru ngelamar aja udah serem banget, apalagi nanti interviewnya. Mohon sarannya ya Kak, terima kasih. Mungkin banyak dari kita yang berpikiran sama seperti Bianti. Tapi tenang aja, pada episode kali ini kita akan membahas hal-hal praktis dan juga aplikatif dan bisa membantu kalian dalam mengikuti setiap proses rekrutmen. Dan juga pemikiran kalian mengenai HRD itu serem bakal patah. Karena teman gua yang satu ini, dia HRD yang baik banget, dia juga friendly banget, dan dia juga cute banget. Yuk sama-sama aja ya, langsung kita bahas yuk. Halo Barka. Halo Moses. Apa kabar Barka? Baik, alhamdulillah. Moses gimana? Nah, puji Tuhan juga baik Barka. Barka, tadi kan kita udah lihat video nih. Ada anak-anak yang mencari pekerjaan. Pertanyaannya, mitos atau fakta HRD itu menyeramkan? HRD menyeramkan ya. Ya, sebenarnya sih kalau bisa dibilang itu mungkin mitos ya. Oke, itu mitos ya. Karena sebenarnya HRD itu orangnya asik-asik kok sebenarnya kalau mau dekat gitu ke HRD. Nah, cuman kenapa sih dirinya melihat mungkin menyeramkan gitu? Sebenarnya mungkin pertama karena yang perlu kita tahu adalah HRD itu merupakan representatif atau ya semacam perwakilan lah dari perusahaan gitu. Nah, jadinya dia harus benar-benar menjaga citra dari perusahaan di mana dia bekerja gitu. Mitos lah. Nah, kalau intinya sih kuncinya gimana menghadapi HRD yang kelihatan menyeramkan. Pertama tetap respect ke HRD itu sendiri, dan kedua mungkin coba ajak ngobrol, coba ajak di momen-momen tertentu mungkin coba ajak ngobrol atau bercanda, biasanya mungkin bisa lebih cair gitu. Oke. Tapi kok requirement dari job vacancy terlihat sulit banget ya Barka ya? Requirement kalau dari job vacancy kayak ribet gitu kali ya, maksudnya banyak poin-poin gitu kali ya. Iya, maksudnya itu. Nah, sebenarnya terkait sama requirement itu, kita bisa bahas dulu terkait dengan job vacancy itu untuk siapa gitu. Karena biasanya palingnya bisa kita bagi dua jenis. Yang pertama adalah job vacancy untuk mereka yang experience atau yang sudah punya pengalaman. Dan yang kedua adalah job vacancy untuk mereka yang non-experience. Atau bisa dibilang fresh graduate atau pengalaman biasanya kurang dari 1 tahun. Nah, kalau yang experience biasanya requirement-nya pasti akan lebih spesifik. Nah, kalau sekarang kita bahas mungkin lebih untuk yang fresh graduate atau teman-teman yang mungkin baru lulus atau teman-teman yang baru punya pengalaman kurang dari 1 tahun. Biasanya sebenarnya poin-poinnya banyak, tapi kalau teman-teman perhatikan biasanya yang banyak itu bukan merupakan skill-skill spesifik atau skill-skill khusus, tapi biasanya skill-skill dasar. Nah, kenapa seperti itu? Sebenarnya karena untuk teman-teman fresh graduate itu biasanya perusahaan mencari mereka yang punya pengetahuan luas, yang bisa multitasking,
dan ini bisa ngertiin macam-macam gitu loh. Kenapa? Karena sebenarnya untuk fresh graduate itu nantinya perusahaan ingin mengembangkan si fresh graduate ini, mengembangkan si orang ini gitu, mengembangkan ke arah mana dia punya potensi, ke arah mana dia punya mungkin passion atau kesukaannya di mana gitu. Jadinya harus punya, ya intinya coba harus punya pengetahuan yang luas dulu, punya banyak skill atau punya banyak skill dasar, intinya nantinya dikembangkan atau ditempa di perusahaan itu sendiri gitu. Biasanya itu kayak HRD itu menganggap orang-orang fresh graduate itu kayak pisau yang sebenarnya masih sangat bisa untuk diasah gitu. Masih bisa untuk diasah untuk jadi lebih tajam lagi gitu. Oh, berarti itu sebenarnya lebih luas, jadi sebenarnya nggak usah kalian punya semua, tapi kalau ada basic aja, pede aja, lamar aja ya Barka ya. Betul, jadi kalau teman-teman lihat requirement agak banyak tapi skill dasar dan punya basicnya atau pernah ngerjain dikit atau pernah tahu, gak masalah, tetap apply aja gitu, tetap coba untuk apply aja, karena biasanya memang itu cuma hanya skill dasar aja gitu, nggak harus menguasai sepenuhnya gitu. Oke. Nah, tapi mau tanya lagi nih Barka, kalau suasana saat interview itu berasa tegang banget ya, itu kenapa ya? Sengaja disetting kayak gitu atau sebenarnya ya kita nggak pernah, HRD tuh nggak pernah setting kayak gitu? Oke. Ya, terkait sama suasana interview, sebenarnya kalau dari kita HRD ini sebenarnya sih nggak pernah menyeting suasana itu jadi menyeramkan gitu ya. Nggak pernah membuat itu sengaja untuk menakut-nakuti teman-teman yang lagi interview, nggak, sama sekali nggak gitu. Mungkin itu sebenarnya terjadi karena memang auranya atau suasananya saat interview itu kan profesional. Oke. Jadi memang ya semacam apa sih namanya, suasananya mungkin dibuat lebih profesional, lebih formal, dan supaya mungkin juga lebih biar bisa lebih fokus juga mungkin. Tapi intinya kalau dari kita sih nggak pernah membuat itu menyeramkan gitu ya, atau menakutkan buat teman-teman gitu. Bahkan sebenarnya sih kalau menurut saya sebagai HRD sendiri, kalau interview yang sebenarnya asik ya, interview yang bisa dibilang berhasil, itu sebenarnya yang malah yang bisa mengalir gitu. Jadi yang benar-benar enak ngobrolnya antara si orang yang interview atau HRD-nya sama yang diinterview gitu. Iya. Dibikin cair sebisa mungkin, dibikin cair ya. Betul. Bikin cair tapi tetap profesional ya. Jadi bukan yang canda-canda gitu, tapi ya mungkin dengan sedikit-sedikit tetap senyum gitu kan. Kalau nanti mereka ngajak bercanda ya tetap kita tanggepin kayak gitu. Oke, kayak tips and tricks nih Barka, kayak do and done-nya nih kalau kita lagi interview, contoh dari gaya duduk atau dari cara jawab, mungkin yang Barka bisa sharing ke kita nih. Oke, nah terkait sama saat proses interview kayak, mungkin kita bisa bahas sebelum proses interview itu terjadi. Jadi sebelum teman-teman interview, teman-teman juga harus persiapkan diri dulu. Nah, ini yang cukup penting juga sebenarnya. Persiapkan diri mulai dari nggak cuma dokumen-dokumen yang dipersiapkan, tapi juga dari teman-teman masing-masing. Dari apanya? Dari latihan bicaranya. Dari mungkin coba latihan interview. Jadi menjawab pertanyaannya disusun kata-katanya seperti apa. Gitu. Lalu dari intonasi suaranya juga gitu, biar suaranya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, tapi bisa didengar orang dengan baik. Nah, itu penting juga kan. Nah, saat nanti interview, nah sebelum interview juga teman-teman harus kondisikan dulu sebenarnya, diri teman-teman supaya tetap rileks. Nah, ya, jadi apapun yang bisa membuat teman-teman rileks gitu, mendengarkan musik misalkan, atau mungkin ya kalau yang muslim membaca Quran misalkan, atau cuma duduk baca-baca berita dan sebagainya. Tapi intinya buat diri teman-teman itu rileks gitu, jangan tegang, jangan sama sekali tegang ketika menjalankan interview gitu. Karena kadang-kadang kalau kita tegang, apa yang awalnya kita persiapkan, apa yang tadinya kita ingin katakan, ingin ungkapkan, akhirnya lupa gitu. Ketika proses interview berjalan, hal yang perlu diperhatikan juga adalah attitude. Nah, attitude ini mulai dari
mungkin mimik wajah kita sampai ke gerak-gerik tubuh kita semuanya. Nah, kalau misalkan mulai dari wajah ya tetap senyum, jangan bungkuk, jangan menengadah, tapi tatap muka si orang yang interview kita. Kalau nggak berani menatap ke matanya nggak apa-apa, teman dekat-dekat matanya aja, hidungnya kayak mulutnya kayak gitu, rambutnya kayak dilihat nggak masalah gitu. Tapi intinya kita berusaha memperlihatkan bahwa kita itu fokus ke orang yang sedang menginterview kita. Nah, setelah itu posisi duduk ya tetap tegak tapi relax ya, nggak terlalu bungkuk dan jangan terlalu santai ke belakang. Jadi posisi tegak tapi santai, relax maksudnya. Terus posisi tangan sih biasa aja di atas paha, nggak masalah. Yang penting tangan sebenarnya jangan terlalu banyak untuk menggenggam tangan, karena itu bisa diibaratkan kita kayak kita gelisah gitu. Gelisah ya, oke. Iya, semacam gelisah bisa pertama. Kedua bisa menandakan kalau itu ragu-ragu. Jadi bisa dibilang kayak kita jawabnya tuh nggak luwes jadinya gitu. Nah itu masih bisa dilihat kan gayanya. Gitu. Kalau posisi kaki sih biasa aja kayak duduk biasa. Yang penting jangan disilangkan, jangan naik ke kursi atau naik ke juga gitu. Posisi duduk biasa aja. Gitu. Itu aja sama sama jaga attitude itu juga sebenarnya dari intonasi suara kita juga, dari apa yang kita omongin juga. Jadi jangan ngesok juga, jangan kayak seolah-olah kalian tahu semuanya misalkan. Terus habis itu intinya jangan jaga attitude gimana sih, jangan terlalu sombong kayak gitulah gitu. Karena itu semua nanti akan menjadi penilaian teman-teman juga, selain dari hal-hal lain yang dilihat atau yang mungkin sebenarnya dinilai oleh si orang yang menginterview gitu. Oke, wah thank you banget nih, banyak banget informasi yang bisa kita terima, kita pelajari nih dari Barka nih sharingnya. Barka, terakhir nih, apa sih doa, saran atau harapan dari Barka buat orang-orang yang menyaksikan video ini nih Barka? Oke, ya. Kita tahu semua sekarang mungkin situasinya memang sedang situasi yang sulit ya gitu di masa pandemi seperti ini. Banyak orang yang awalnya bekerja, yang sudah bertahun-tahun mungkin bekerja, tiba-tiba tidak bekerja gitu, dan itu semua terjadi secara tiba-tiba gitu. Ya doanya sih, doa dan harapan buat teman-teman, semoga teman-teman semua yang sekarang lagi aktif cari kerja bisa segera mendapatkan pekerjaan yang baik, dan yang terbaik lah buat teman-teman semuanya. Dan mungkin ya di masa-masa sekarang ini memang kita harus bisa dan berani untuk lebih kreatif dan lebih out of the box lagi. Tuh. Dan ya intinya buat teman-teman semuanya tetap untuk selalu berdoa, tetap ikhlas, dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa juga gitu. Dan saya punya 3 tips untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang aktif-aktifnya mencari kerja. Yang pertama adalah teman-teman never give up, tentang menyerah. Gagal sekali bukan berarti teman-teman gagal sekali berarti akan tumbuh harapan-harapan lain yang baru. Jadi terus cari kerja, terus cari lagi, buka lowongan, buka job portal semua teman-teman yang teman-teman bisa dan punya gitu. Yang kedua, not only searching but also learning. Jadi di masa teman-teman mencari kerja, jangan lupa kalau kapasitas diri teman-teman juga harus ditingkatkan. Jadi belajar dari mana aja, dari baca-baca, dari mungkin sekarang banyak webinar atau seminar online gratis, nonton career podcast gitu. Career podcast itu juga termasuk salah satu media untuk meningkatkan kapasitas diri juga, betul sekali. Dengar ya. Nah, anyway, lanjut Barka. Sharing ke teman-teman yang lain, ke senior yang lain, itu juga bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Yang ketiga adalah build networking. Nah, ini juga yang penting. Dari build networking ini, pertama kita bisa belajar
dari orang lain, bisa mendapatkan ilmu-ilmu dan pembelajaran baru. Dan yang kedua, kalau kita bisa buat networking ke orang yang ke senior kita misalkan yang sedang bekerja, atau ke rekan kita yang lagi bekerja juga, mungkin ketika mereka nanti punya lowongan yang sesuai dengan spesifikasi kita, ya mereka bakal hubungin kita atau menjadikan kita sebagai referensi dari mereka gitu. Nah, itu akan sangat menguntungkan bagi kita gitu. Jadi tetap semangat teman-teman semuanya, pantang menyerah, dan insya Allah hasil tidak akan membohongi usaha. Usaha tidak akan ya. Barkah, ngomong-ngomong good networking, buat teman-teman yang mau konsultasi, yang mau tanya-tanya sama Barkah, bisa kita kasih kontaknya Barkah ya di sini ya nanti ya, di LinkedIn ataupun di Instagram ya. Boleh. Bisa isi komen di bawah, oke? Betul, boleh. Oke. Siapa tahu kita juga bisa jalin relasi, saling menguntungkan dan saling memberikan informasi yang berguna satu sama lainnya. Benar banget. Oke, wah Barkah, thank you banget nih, hari ini udah mau diganggu, hari ini udah mau sharing sama kita di Career Podcast. Semoga juga bisa menjadi masukan buat teman-teman yang mendengarkan dan dapat menjadi pelajaran buat kita semua nih. Dan kita bisa tetap semangat dalam mencari kerja dan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Amin. Oke, thank you ya Barkah. Ya, sama-sama, Ses. Bye-bye. Bye. Guys, ada info lowongan pekerjaan nih untuk part-time. Bagi kalian yang tertarik bisa langsung hubungi nomor telepon yang terlampir. Ayo segera daftarkan diri kalian karena kesempatan ini sangat terbatas. Thank you banget udah nonton episode kedua dari Career Podcast. Semoga kalian suka dengan pembahasannya dan sampai ketemu di pembahasan-pembahasan berikutnya. Bye-bye.